Cat, kamu hari ini ke sekolah terlambat lagi. Iya, Bu. Sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Udah 5 kali, Bu. Sudah 5 kali. Iya, Bu. Kamu sadar tidak bahwa apa yang sudah kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan? Sadar, Bu. Kamu sadar? Iya, Bu. Nah, baik kalau kamu sudah sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan memang wajar ya, Iya, Bu. kita bisa berbuat salah. Tetapi jangan menjadikan kesalahan itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Iya, Bu. Dan yang terpenting yang harus kamu ingat bahwa ketika kita berbuat salah, kita harus mencari solusi bersama supaya kesalahan yang kita perbuat itu tidak terjadi berulang di kemudian hari ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita mencoba untuk mencari solusinya bersama. Kamu setuju tidak? Setuju, Bu. Oke, kalau kamu setuju. Tapi sebelumnya ibu mau tahu alasan kamu kenapa sih sampai hampir setiap hari kamu datang terlambat ke sekolah? Karena setiap hari saya bergadang, Bu, dan saya main HP sampai larut malam, Bu. Aduh, jadi hampir setiap malam kamu begadang. Iya, Bu. Oke, itu kebiasaan buruk ya. Iya, Bu. Nah, jangan diulangi lagi. Nah, Eci masih ingat ada keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama dulu? Masih, Bu. Masih. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Eci keyakinan kelas apa yang sudah Eci langgar selama ini? Sikap disiplin dengan datang tepat waktu. Oke, jadi Eci sadar bahwa Eci sudah melanggar satu keyakinan kelas kita, yaitu terkait dengan kedisiplinan. Yang harusnya siswa itu harus datang ke sekolah tepat waktu ya. Iya, Bu. Oke, menurut Eci sikap disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Oke, kenapa? Disiplin itu mengolah kita untuk menghargai waktu. Oke, jadi menurut Eci disiplin itu penting ya, karena Iya, bisa Bu. melatih kita untuk lebih menghargai waktu Iya, ya. Bu. Misalnya ketika Bapak Ibu guru juga kan biasa memberikan tugas. Jadi dengan disiplin kita bisa melatih diri kita untuk mengerjakan sesuatu itu tepat waktu ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu, saya minta maaf. Saya sadar bahwa saya salah. Saya minta maaf. Oke, sikap yang kamu tunjukkan ini sudah baik ya. Kamu Iya, sudah Bu. mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang bisa Eci lakukan supaya Eci bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi? Saya akan tidur tepat waktu dan saya akan berjanji tidak bergadang lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan Eci bisa menepati janjinya ya. Iya, Oke, Bu. kalau begitu Ibu juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya Eci supaya bisa mengontrol Eci juga di rumah untuk mengingatkan supaya jangan tidur larut malam lagi. Iya, Bu. Oke, kalau begitu setelah ini Eci kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Shalom, perkenalkan nama saya Pauline Arvinita. Saya kelas 9 di SMP Negeri 33. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Yenti terkait solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih. Untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika dari kita. Nah, tadi pagi Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelasmu bahwa kamu tadi bertengkar dengan Mona ya?
Iya Bu, saya kesal dengan Mona Bu, soalnya PR saya dan tugas-tugas lainnya dicontek oleh Mona Bu. Tugasmu dicontek sama Mona. Iya Bu. Wajar kalau kau merasa kesal. Kalau ibu berada di posisi kamu, pasti ibu akan merasakan hal yang sama. Lalu apa tindakanmu terhadap Mona? Saya marah-marah Bu dan maki-maki Mona. Tanpa sadar saya juga memukul meja Bu. Kamu sampai berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apa alasan kamu? Ya Bu, masa saya sudah setengah mati bekerja, Mona hanya seenaknya mencontek Bu, tidak mau berusaha sendiri Bu. Begitu. Wajar kalau kamu merasa kesal ya, karena kamu tidak rela pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan susah payah, lalu Mona langsung mencontek saja. Tetapi itu adalah hal yang tidak baik ya, kalau kamu sampai mengeluarkan kata-kata kasar, memaki ya, apalagi sampai mengebrak meja seperti itu. Tetapi ibu juga menghargai tindakan kamu. Kamu tidak melakukan hal yang lebih daripada itu. Misalnya kamu tidak sampai memukul Mona ya. Iya. Oke. Tetapi dengan perbuatanmu seperti itu, apakah kamu menyadari bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Melanggar Bu. Ya. Kalau kamu sadar bahwa itu melanggar, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati teman Bu. Nah, menghormati teman ya. Jadi sikap menghormati dan menghargai teman menurut Ita itu penting atau tidak? Penting Bu. Mengapa? Menjaga keharmonisan dan kedamaian kelas Bu. Betul sekali ya. Ketika kita saling menghormati, menghargai sesama teman, berarti suasana kelas itu akan tercipta kedamaian ya. Iya Bu. Oke. Saya akan melaporkan. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng. Assalamualaikum, salam. Perkenalkan nama saya Tanur Ratu. Saya dari kelas 7 SMP Negeri 33 Buru. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Haryanti terkait solusi permasalahan saya dengan teman saya Mona. Saya berjanji akan lebih sabar dan menahan amarah dalam menghadapi persoalan, dan saya janji saya akan selalu menghargai dan menghormati sesama teman. Terima kasih.